kalau kita punya lahan lebar, otomatis mungkin kita tanamnya kan sawit. Tapi kalau yang punya lahan cuma 1/4 hektar, setengah hektar, atau cuma 1 hektar ditanam sawit, kita untuk hariannya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat datang di program Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, yaitu Podcast Tawayan Setiongan. Hari ini kami hadir bukan untuk memeriksa, tapi untuk mendengar. Kita berbincang santai dan terbuka tentang pelayanan, pembangunan, dan bagaimana kampung bisa lebih akuntabel dan transparan lewat bimbingan hukum. Bersama di samping saya sudah hadir Bapak Kepala Kampung. Gimana Bapak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, boleh jelaskan secara singkat Pak, Kampung Gilih Karangjati ini di Kecamatan Selagai Lingga ini? Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin, perkenalkan nama saya Subtoni, Kepala Kampung Gilih Karangjati, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah. Saat ini saya ucapkan terima kasih pada Kejaksaan yang telah mengundang kami dalam acara podcast ini. Kemudian sedikit saya jelaskan tentang letak geografis kampung kami. Kampung kami berada di sebelah barat Lampung Tengah, kemudian berbatasan dengan Lampung Utara. Kemudian batas-batas wilayah itu sebelah utara berbatasan dengan Desa Gilih Sukanegeri, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Sebelah selatan berbatasan dengan Karanganyar, kemudian sebelah barat dengan Kampung Negeri Agung, sebelah timur berbatasan dengan Kampung Gedung Ratu. Baik. Berapa Pak jumlah penduduk saat ini dan mata pencaharian utamanya di Kampung Gilih Karangjati ini apa aja nih Pak? Baik, untuk luas wilayah kampung kami itu 720,40 hektar. Kemudian jumlah penduduk 1.815 jiwa, terdiri dari 928 laki-laki dan 887 jiwa itu perempuan. Jumlah kakak 530 kakak. Kemudian untuk mata pencarian utama di kampung kami itu pertanian, Pak, di tani. Mayoritas petani. Mayoritas ya, petani. Petaninya bidang apa aja, Pak? Pertaniannya, Pak? Pertanian di kampung kami ada perkebunan, kemudian ada hortikultura, kemudian ada juga di palawija. Untuk perkebunan yang dominan di kampung kami yaitu sawit. Kemudian ada sedikit karet. Kemudian di palawija itu jagung dan singkong. Kalau yang di tanaman pangannya itu padi. Karena kami punya sawah teknis itu seluas 42 hektar, kemudian non teknis itu ada sekitar 30-an hektar. Itu untuk sawah. Gitu Pak. Gitu ya Pak. Berarti Pak, saya lihat ada cabai di sini ya Pak. Banyak juga ya Pak petani cabai di Kampung Gilih Karangjati ya Pak. Nah, untuk cabai ini gini Mas Firdo. Jadi cabai ini kalau kita punya lahan lebar, otomatis mungkin kita tanamnya kan sawit. Tapi kalau yang punya lahan cuma 1/4 hektar, setengah hektar, atau cuma 1 hektar ditanam sawit, kita untuk hariannya nggak ada, untuk bulanannya nggak ada kan gitu. Tapi dengan nanam cabai ini nggak perlu lahan lebar, cuman perlu kreativitas, keberanian, dan perlu punya modal gitu. Itu kalau di cabai Mas Wirdo. Kalau ini Pak, gula apa nih Pak? Gula aren? Ini gula aren, ini hasil UMKM kita, itu memanfaatkan pohon aren, disadap, kemudian diolah menjadi gula aren ini. Baik, potensi lokal inilah yang perlu dikelola dengan baik, dan dana kampung sebetulnya bisa menjadi katalis, asal pengelolaannya transparan dan akuntabel. Kemudian, Bapak, tahun ini kira-kira berapa Pak total dana kampung yang dikelola dari dana desa maupun sumber lainnya? Baik, dana desa yang transfer dari pusat kami mengatakan itu APBN, itu 773.427.000 rupiah. Kemudian alokasi dana desa atau dana kampung yang ini dana perimbangan dari kabupaten 457.557 rupiah. Ada bagi hasil pajak Mas Firdo itu 30 juta rupiah. Kemudian kami alhamdulillah tahun ini dapat PAD dari BUMK itu 4.500.000.
jumlah total 1.265.484.000 rupiah untuk tahun ini. Dari total dana kegiatan dana desa tersebut, Pak, digunakan untuk kegiatan apa aja itu, Pak? Dan apa aja program-program prioritas di tahun ini? Baik, untuk program prioritas tahun ini seperti kita ketahui bersama bahwa dari Kementerian Desa itu memprioritaskan untuk ketahanan pangan, itu 20% dari total dana desa, itu untuk ketahanan pangan sejumlah 155 juta. Kemudian di prioritas fisik kami itu ada 750 meter, itu drainase siring pasang dan gorong-gorong, karena di musim hujan pernah ini Mas Firdo jadi cerita sedikit, warga ini buat pagar keliling, cuman karena musim hujan air meludak, akhirnya pagarnya ambrol. Jadi dari situ mereka mengajukan untuk dibuatkan drainase dan gorong-gorong. Jadi salah satu program prioritasnya pembuatan drainase dan gorong-gorong ya Pak ya. Untuk keterlibatan masyarakatnya Pak, apakah ada musyawarah kampung dan papan informasi mengenai realisasi anggaran tersebut Pak? Untuk keterlibatan masyarakat, kami memang dari awal perencanaan itu sudah melibatkan masyarakat. Jadi awal saya menjabat yang periode kedua 2019, itu kami kepala dusun semua mengadakan musyawarah dusun. Dari musyawarah dusun itulah dilanjutkan ke musrenbang kampung. Dari musrenbang kampung setiap tahun kita membuat RKP, rencana kerja pemerintah kampung. Nah, dari situ baru kita membuat RAPBK, setelah RAPBK baru APBK-nya, anggaran pendapatan dan belanja kampung. Kemudian untuk transparansi, kami rutin setiap tahun untuk transparansi anggaran itu di awal tahun, kemudian transparansi realisasi anggaran itu di akhir tahun. Setiap bangunan yang kami bangun fisik itu ada papan proyeknya, Mas. Oh, ada papan proyeknya. Iya. Bannernya gitu ya, Pak, bannernya ya, berarti ya. Iya, baik. Transparansi ini penting bukan hanya supaya tidak terjadi penyimpangan, tapi supaya semua pihak merasa punya andil dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Selanjutnya Bapak apakah pernah menghadapi kendala dalam pelaporan dananya Pak, baik dari sisi administratif, pelaporan fisik ataupun penggunaan aplikasinya gitu Pak? Untuk yang aplikasi Jaga Desa ya? Bukan Pak, pelaporan dananya. Pelaporan dana desa. Dana desa. Baik Mas Firdo, jadi alhamdulillah kami untuk pelaporan dana desa itu kalau tidak salah itu apa namanya Siskudes ya, sistem keuangan desa ya. Jadi kami malah justru walaupun dana desa kami kecil, tapi 2 tahun berturut-turut kampung kami mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan itu berupa dana afirmasi. Jadi bagi kampung yang mempunyai prestasi di bidang pelaporan, penginputan Siskudes, karena itu kan setiap misalnya pencairan nih harus segera laksanakan, menginput, laporkan, itu langsung dipantau oleh Kementerian Keuangan. Jadi alhamdulillah 2 tahun berturut-turut kami dari 2023, 2024 kami dapat tambahan dana desa tersebut. Wah, keren nih, Kampung Gilih Karangjati, Kecamatan Selagai Lingga. Alhamdulillah. Baik Bapak, selanjutnya kami dari Kejaksaan juga sempat melihat aplikasi Jaga Desa, dan kami menemukan bahwa sebagian data di beberapa kampung itu masih belum diperbarui secara rutin. Apakah kampung Bapak ini sudah menggunakan aplikasi Jaga Desa Pak untuk pelaporannya? Alhamdulillah mulai tahun ini setelah dikoordinir oleh Kejaksaan, kami sudah menggunakan aplikasi Jaga Desa. Namun kendala bagi kami, entah karena mungkin dari 311 kampung itu mengakses semua aplikasi itu, jadi kami kesulitan untuk mengakses itu. Terkadang sudah kita unggah, cuman begitu apa namanya nggak bisa masuk ke aplikasi tersebut. Terkadang juga terkendala oleh jaringan gitu. Siapa nih Pak yang ditugaskan sebagai operator Jaga Desanya nih Pak? Untuk sementara kami tidak ada petugas khusus untuk operator Jaga Desa, cuman kami menunjuk apa namanya operator Siskudes untuk sementara ini menangani aplikasi Jaga Desa ini. Cuman secara teamwork kami punya tim kerja. Jadi ada di sekretariat itu Pak Carik, Pak Kaur, Bu Kasih, kemudian ada staf, kami punya staf 2,
operator Siskudes dan operator SIKNG, kemudian kepala dusun juga kami libatkan karena data itu kami dapat tentunya dari wilayah masing-masing dusun. Kita nggak bisa duduk di atas meja kemudian kita cari data gitu kan, nggak bisa. Tapi dari masing-masing kepala dusun, contoh kayak misalkan ada di situ kayak aset kan ada yang harus di-upload tuh ya. Juga dari aset itu kan ada, kita ngelibatin dari Kaur Umum dan Perencanaan karena mereka yang beliau yang membidangi masalah aset desa itu. Terkait itu ya Pak. Ya, terkait itu. Untuk aplikasi Jaga Desa, mari kita semua kita jadikan Jaga Desa sebagai alat bantu untuk keterbukaan. Karena data yang rapi dan akuntabel itu jadi bukti bahwa kampung ini dikelola dengan baik. Selanjutnya Pak, Kejaksaan ini kan punya 2 program pendampingan nih Pak. Ya. Yang pertama yaitu Setawayan, yaitu Setia Kawal Kampung, dan kedua itu Setiongan, Setia Bimbingan dan Bina Pemerintahan Kampung. Program ini nih bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membimbing agar pemerintah kampung lebih siap dan akuntabel secara hukum dan administrasi. Apakah menurut Bapak, perangkat kampung memang perlu pendampingan hukum secara rutin, Pak? Menurut saya sangat perlu sekali, Mas Firdo. Karena apa? Kami ini kan latar belakangnya nggak sama, apalagi sebagai kepala kampung itu kan saya hanya tamatan SLTA. Kemudian kadang-kadang ada, ini bicara dengan kampung lain ya, ada yang jadi kepala kampung itu hanya tamatan dari paket gitu kan. Jadi justru dengan adanya program ini kami berterima kasih pada Kejaksaan, jadi kami ada pendampingan, ada pengarahan supaya di dalam mengelola dana desa ini lebih transparan, lebih akuntabel. Iya Bapak. Untuk bentuk pendampingannya ini seperti apa Pak yang paling Bapak harapkan? Apakah pelatihan, penyuluhan, atau klinik hukum desanya gitu Pak? Kami menginginkan lebih ke pendampingan dan penyuluhan hukum. Penyuluhan ya Pak ya? Iya, ya. Karena kami kan di dalam mengelola dana desa ini jujur aja, kita kadang-kadang sudah bener aja masih salah gitu kan, karena kekurangtahuan kami di dalam melaksanakan program itu. Selanjutnya, apa nih Pak pesan Bapak untuk kepala kampung lain agar tidak ragu bersikap terbuka soal pengelolaan dana? Dan apa harapan Bapak kepada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah khususnya agar terus menjadi mitra yang membantu, bukan hanya mengawasi? Selain Pak, monggo. Pesan saya kepada seluruh kepala kampung yang ada di Lampung Tengah, tentunya mari kita bersama-sama mengikuti apa yang menjadi program Pak Prabowo, terutama dari Kejaksaan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, untuk jangan takut, jangan ragu-ragu, kita justru merapat karena kita nggak tahu, mudah-mudahan didampingi dengan Kejaksaan ini, apa yang menjadi pekerjaan kita itu lebih berguna lagi buat masyarakat di kampung kita masing-masing. Iya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak atas keterbukaannya hari ini. Kami percaya akuntabilitas itu bukan hanya tentang laporan, tapi tentang rasa tanggung jawab dan kejujuran kepada masyarakat tentunya. Kejaksaan hadir melalui program Setawayan dan Setiongan, agar kampung tetap berjalan dengan tertib, perangkat desa bekerja dengan tenang, dan pembangunan berjalan adil. Mari kita jadikan hukum sebagai sahabat kemajuan kampung, bukan penghalang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih.